Perkenalkan, nama saya Quincy Lomboan dengan NIM 250630004 dari program studi D3 Fisioterapi Universitas Katolik de La Salle Manado. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan, mulai dari pengertian, fungsi, hingga susunan organ-organ penting yang terlibat. Selamat menonton. Yang pertama, pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestin adalah rangkaian organ dalam tubuh yang menerima makanan, mengolahnya secara mekanik dan kimia, mengubahnya menjadi energi dan nutrisi, lalu mengeluarkan sisa-sisa yang tidak dibutuhkan. Sebelum nutrisi diserap, makanan harus melalui proses ingesti, peristaltis, digesti, absorpsi, dan egesti. Yang kedua, fungsi utama sistem pencernaan. Fungsi utama sistem pencernaan adalah menyediakan air, elektrolit, dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Selama proses pencernaan, makanan dihancurkan menjadi molekul-molekul sederhana agar dapat diserap oleh sel-sel tubuh. 5 proses yang terjadi adalah: yang pertama, ingesti atau masuknya makanan ke mulut; yang kedua, peristaltis atau gerakan otot yang mendorong makanan; yang ketiga, digesti atau penguraian makanan secara kimia; yang keempat, absorpsi nutrien di usus; yang kelima, egesti atau pengeluaran feses; yang ketiga, susunan saluran pencernaan dari mulut sampai ke anus. Sekarang kita masuk ke organ-organ penyusun sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut adalah pintu masuk makanan dan tempat terjadinya pencernaan awal. Di dalam mulut terdapat beberapa struktur, yaitu palatum, langit-langit mulut yang terdiri dari palatum durum atau langit-langit keras, dan palatum mole atau langit-langit lunak. Gigi yang berfungsi memotong, menggiling, dan mengunyah makanan. Gigi tersusun dari emel, dentin, pulpa, leher gigi, dan akar gigi. Lidah yang berfungsi menggerakkan makanan, membantu menelan, serta sebagai indera pengecap. Rasa manis terasa di ujung lidah, asin dan asam di bagian samping, dan pahit di bagian belakang. Kelenjar ludah yaitu parotis, submandibularis, dan sublingualis yang menghasilkan saliva untuk membasahi dan memulai pencernaan karbohidrat. Yang kedua, faring. Faring menghubungkan mulut dengan esofagus. Di dalamnya terdapat tonsil sebagai pertahanan terhadap infeksi. Faring juga memiliki epiglotis, yaitu katup yang menutup saluran napas saat menelan agar makanan tidak masuk ke laring. Yang ketiga, esofagus. Esofagus adalah tabung lurus berotot yang menghubungkan faring dengan lambung. Makanan bergerak turun melalui gerak peristaltis yang teratur. Yang keempat ada lambung. Lambung terletak di bawah diafragma dan berfungsi sebagai tempat penampungan sementara makanan. Bagian-bagian lambung terdiri dari fundus, corpus, antrum pylorus, serta curvatura minor dan mayor. Lambung menghasilkan getah lambung yang mengandung pepsin untuk memecah protein, asam klorida atau HCl untuk membunuh bakteri dan menciptakan suasana asam, renin untuk mengumpalkan susu, dan sedikit lipase lambung untuk memecahkan lemak. Lambung juga mengubah makanan menjadi kimus sebelum masuk ke usus halus. Yang kelima, usus halus. Usus halus merupakan tempat utama pencernaan dan penyerapan nutrisi. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Gerakan di usus halus meliputi segmentasi, peristaltis, dan gerakan pendulum. Di sini terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak, serta penyerapan nutrisi ke darah dan limfa. Yang keenam, hati. Hati adalah organ terbesar dalam tubuh dan memiliki banyak fungsi penting, diantaranya metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat, detoksifikasi racun, menyimpan vitamin A, D, E, K, B12, dan zat besi, menghasilkan plasma protein, antibodi, serta heparin, dan memproduksi empedu. Yang ketujuh, kantong empedu. Kantong empedu berfungsi menyimpan dan mengentalkan empedu yang dihasilkan oleh hati. Empedu berperan penting dalam emulsifikasi dan absorpsi lemak.
Yang kedelapan, usus besar. Usus besar terdiri dari kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid yang berlanjut ke rektum. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dan elektrolit, membentuk feses, serta mengeluarkannya melalui anus. Appendix atau usus buntu terletak di kolon ascendens dan berfungsi sebagai organ limfoid kecil. Demikian penjelasan mengenai anatomi sistem pencernaan mulai dari mulut hingga anus. Semua organ bekerja sama untuk memproses makanan menjadi energi bagi tubuh. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu pemahaman Anda. Terima kasih sudah menonton.